Tanpa Narasi, jadi hari ini aku mengajak teman-teman Tanpa Narasi untuk pergi ke salah satu destinasi wisata yang rahasia di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita berada di kabupaten yang dijuluki dengan Kabupaten Seribu Riam, yaitu Kabupaten Bengkayang. Dan teman Tanpa Narasi, ikuti terus perjalanan kami untuk mencapai ke permata rahasia tersebut. Jadi ketika kita sudah sampai di persimpangannya, kita tuh akan masuk ke dalam persimpangan Dusun Sejaja dari kota Bengkayang tadi itu kan kurang lebih 1 jam. Nah, nanti kita akan diajak masuk ke dalam persimpangan dan jalan yang belum diaspal sih sebetulnya ini. Itu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke area parkir. Nah, setelah kita sampai di area parkir, nanti kita akan diajak masuk ke dalam lagi ke goa yang akan kita telusuri selanjutnya. Dari WC. Halo Sobat Tanpa Narasi, jadi kita hari ini sudah berada di Dusun Sejajah yang dimana kita akan menuju suatu goa tempat permata rahasianya di Kabupaten Bengkayang. Dan sekedar informasi bahwa di Dusun Sejajah ini terdapat 11 goa dan terdapat informasi terdekat juga bahwa 3 goa yang berdekatan. Tapi tujuan utama kita adalah ke Goa Kumpe. Nanti selama perjalanan kalau kita punya banyak waktu, kita akan melihat destinasi 3 goa yang terdekat tadi. Untuk Sobat Tanpa Narasi, mari kita lanjut perjalanan seru hari ini. Oke, jadi ini adalah jalan akses menuju ke Goa Kumpe itu. Jadi dari jalan raya kita akan menyinggahkan kendaraan kita di pintu gerbang. Memang ada area parkirnya. Dilihat dari kondisi jalan, memang kondisi jalannya memang masih tanah-tanah ya, tapi masih bisa dilalui dengan begitu bagus. Kemudian di area masuk ke dalam lagi, ini permukaan tanahnya bukan tanah tapi penyampuran dari bebatuan. Jadi teman-teman Tanpa Narasi, kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Let's go. Oke, kita sudah ada di pertanda jalan Goa Kumpe. Tadi lupa dijelaskan bahwa ini adalah lahan jalan yang benar-benar baru dibuka. Berarti ini menandakan bahwa tempat Goa Kumpe ini benar-benar masih rahasia, tempat rahasia dan baru ditemui. Kemudian teman-teman, kita akan masuk seperti jalan setapak untuk mencapai ke Goa Kumpe. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya.
Jadi karena kita sudah disambut dengan satu lubang terowongan yang sangat luar biasa, ternyata kita itu selama perjalanan sudah ada di atas terowongan yang dimana kita akan menuju ke sana. Ternyata kita ada di atasnya dan di bawahnya menjadi tempat hidden yang kita cari. Kita sampai di spot Goa Kompe itu sekitar jam 10 lewat dan ini kita bersama para wisatawan untuk mencari spot-spot yang luar biasa di dalam Goa Kompe. Tapi sebelum kita mencapai spot itu, ternyata kita akan masuk ke dalam goa itu melalui tangga yang telah disediakan oleh masyarakat. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk mencapai mendapatkan foto-foto di mana untuk mendapatkan keindahan di dalam Goa Kompe tersebut. Ini perlu kehati-hatian ya. Let's go. Mari. Jadi ini ada beberapa buah tangga untuk sampai ke dalam Goa Kompe. Jadi goa itu benar-benar kita tadi itu berdiri di atas permukaan goa. Untuk teman-teman jangan takut karena ini tangganya sudah sangat kuat ya untuk menuju akses, tapi tetap perlu kehati-hatian untuk sampai ke dalam goa. Itu goa. Itu goa. Itu udah di atas gua kita. Mobil tadi kita. Oh iya kan sepanjang perjalanan. Tadi ya udah di atas gua itu. Halo Sobat Tanpa Narasi, jadi hari ini aku bersama dengan kelompok sadar wisata dari pengelola Goa Kompe. Nah, kita akan bertanya-tanya lebih lengkap bagaimana beliau mengelola ini sehingga ini dapat menjadi salah satu gongnya wisata Goa Kompe yang akhir-akhir ini menjadi viral di kalangan Gen Z. Nah Bang, mau tanya sedikit nih tentang sejarah Goa Kompe dan ngapa sih namanya itu Goa Kompe gitu? Kenapa nggak nama-nama lain gitu? Oke. Untuk sejarah Goa Kompe ini, kumpe itu berasal kalau bahasa Dayak ya, bahasa Dayak setempat kumpe itu rumput. Ya, kalau kumpe itu sebenarnya rumput, tapi setelah berjalannya waktu dan lama tidak dikelola lokasi ini, jadi kumpenya itu berangsur hilang dan tumbuhlah segala pohon-pohon. Terus kalau menurut legenda, kumpe itu dihentikan dengan nama bidadari, nah, bidadari yang yang hidup, yang adalah mungkin penemunya dulu di sini pernah tinggal di sini. Nah, namanya Kompe karena di sekeliling Goa Kompe ini juga ada terdapat gua-gua lain. Salah satunya Gua Gimbang, Gua Bawan, Gua Ngadan, Gua Belanga, Gua Tagak, banyak lagi. Banyak lagi gua aja. Terus kalau menurut
menurut ini, kalau menurut legenda ceritanya itu, Kumpe ini bidadari yang direbut oleh dua orang laki-laki, itu dek beradik yang namanya Gua Bawan dan Gua Gimbang. Untuk viral pertama kalinya itu yang awal-awal eksisnya itu kita di bulan 4-5 yang lalu, bulan-bulan April Mei kemarin, karena pada bulan itu juga dan tahun yang sama kami Pokdaris sudah dibentuk dan SK-nya juga sudah terbit dari mana? Dari kabupaten, dan disitulah penggiat-penggiat wisata seperti anak-anak pencinta alam yang gunung apa itu datang, kita udah postkan ke media sosial dan mereka pun lihat dan mereka datang. Ada yang solo trip awalnya, baru bawa rombongan, ada yang bergombolan langsung, yang terdekat. Jadi di situ mereka bilang, wah ini bagus, memang berpotensi. Jadi mereka share lagi dan mereka tag ide apa ya sosial media kita yang udah kita buat. Nah, disitulah awal-awalnya bisa dikenal masyarakat luas. Ada banyak sebenarnya harapan dan keperluan kita yang perlu kita sampaikan ke pemerintah. Semoga nanti pemerintah pun ada ambil andil lah. Seperti kita lihat akses jalannya agak memang begitu, terus perlengkapan mungkin di sini WC atau apa kan memang kurang strategis tempatnya karena memang ini kan kawasan batu, jadi kita mau buat pembuangannya itu susah. Apa langkah-langkah apa yang perlu kita atasi untuk biar bisa WC itu ada gitu. Terus bantuan-bantuan yang lain memang belum kita dapatkan lah dari pihak terkait dan pihak manapun. Tapi untuk akses jalan kita sudah dapat, kita udah nebeng nih dari Jalan Tani. Itu Jalan Tani tadi yang kita lewat itu, itu Jalan Tani yang dari desa. Pas kebetulan di sekeliling gua ini ada pertanian juga, ada perkebunan. Jadi dari pihak desa buat Jalan Tani, itulah yang sekarang kita lagi lewati sekarang. Tapi untuk program dari gua kemarin atau dari pemerintahan setempat dan yang lain belum ada sama sekali. Belum ada. Ya. Jadi itu salah satu harapan untuk pemerintah setempat bagaimana mendukung wisata ini terus berkembang ya Pak. Apalagi melalui media sosial itu benar-benar dampaknya sangat luar biasa. Walaupun langkahnya mungkin kita dianggap kecil, misalnya tag itu tuh sangat-sangat berdampak untuk orang-orang sekitar untuk untuk memajukan wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dan Sobat Tanpa Narasi, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Goa Kumpe dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkayang. Mungkin dari viral-viralnya di media sosial, ketukan hati apa atau konsep-konsep apa yang dilakukan untuk meningkatkan strategi wisata yang ada di Goa Kumpe ini. Mungkin kita itu akan tanyakan secara lengkap bersama Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu provinsi di Kalimantan Barat yang kaya akan potensi wisata, baik dari yang telah dikelola maupun yang belum dikelola. Adapun potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang, salah satunya adalah keuntungan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten perbatasan yang berpapasan langsung dengan negara Malaysia, Sarawak, dan juga merupakan kaya akan wisata riam, sungai, gua, pulau-pulau, dan air terjun. Gua Kumpe yang terletak di Kecamatan Sanggoledo merupakan salah satu destinasi wisata yang patut kita kunjungi bersama karena menawarkan pemandangan wisata alam yang sangat eksotis dan menakjubkan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan mendukung pembangunan infrastruktur aksesibilitas menuju Gua Kumpe dan khususnya untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan mendukung promosi agar Gua Kumpe semakin dikenal secara luas di wilayah Kalimantan Barat. Kami mengharapkan Gua Kumpe selain dikunjungi oleh wisatawan dari Kalimantan Barat, tentunya akan semakin dikenal secara luas
di Indonesia. Dan kami, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang akan terus membina Pok Darwis agar dapat membina Gua Kumpe ini secara berkelanjutan. Dengan semakin terkenalnya Gua Kumpe di kalangan masyarakat, kami mengharapkan Pok Darwis Taang Sejajah akan lebih melengkapi fasilitas yang ada di Gua Kumpe ini, yang pastinya pertama untuk kebersihan dan yang kedua untuk sarana sanitasi, karena pasti tentu pengunjung memerlukan sarana MCK di sini. Untuk pengunjung kami harapkan untuk sama-sama menjaga kelestarian Gua Kumpe ini untuk tidak membuang sampah sembarangan atau mencoret-coret Gua Kumpe, karena tentu akan merusak dari keindahan dan kealamian dari Gua Kumpe ini. Dan kami harapkan pengunjung untuk bersama-sama mempromosikan wisata Gua Kumpe ke media sosial yang ada. Kae ano ka Bengkayang, ayo ke Bengkayang. Setelah kita mendapat kesan spot foto yang sangat luar biasa yang menjadi keunikan dari Gua Kumpe, kita akan beranjak menuju Gua Bawan. Nah, Gua Bawan ini kita sambil beralih pulang untuk kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Untuk lebih lengkapnya kita akan sambil bertanya-tanya pada tour guide-nya yang ada di sekitar wisata Goa ini bagaimana keunikan yang lebih menarik dari Gua Kumpe sebelumnya. Mari ikut kita Sobat Tanpa Narasi. Oke, kita sudah ada di lokasi berikutnya yaitu Goa Bawan. Goa Bawan ini ya bersebelahan dengan Gua Kumpe. Dari sejarah tadi sudah dijelaskan bahwa Goa Bawan ini salah satu yang merebutkan Gua Kumpe. Gua Kumpe itu kan diibaratkan sebagai bidadari dan Goa Bawan ini diibaratkan sebagai laki-lakinya. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke Gua Kumpe kita itu melewati kantin-kantin, dan yang uniknya kantin itu berdiri di atas goa di mana kita akan memasuki Goa Bawan. Goa Bawan itu kita masuk sekitar 200 meter dengan keunikannya itu yang luas goa yang cukup luas, kemudian dengan tinggi-tingginya goa. Oke, Sobat Tanpa Narasi, ikuti perjalanan berikutnya. Ada orang. Ini Gua Bawan namanya. Ya, Gua Bawan salah satu destinasi yang eksotik juga dari Gua Kumpe tadi. Nah, ini Gua Bawan, dan di situ di sebelahnya itu Gua Gimbang. Aksesnya itu kita bisa nyorok. Kita bisa nyorok atau merangkak lah karena tidak ada akses lain lagi. Nah, ini gua yang
cukup luas lah. Cukup Ya, luas, nah, dan itu salah satu keunikannya emang. Ya. Kalau goa yang sangat luas dan tinggi-tinggi ya Bang ya? Ya tinggi, mungkin belasan meter lah tinggi ini. Ya, untuk luasnya. Dan ini menjadi salah satu wisata yang sangat strategis ya Bang? Ya. Sudah Abang jelaskan tadi, di atas kita ada kantin, Ya. turun dikit 200 meter kita sudah dapatkan wisata goa besar ya, Ya, Goa ya. Bawan ini. Mungkin itu saja tanpa narasi tentang terkait Goa Bawan yang sangat luar biasa sih, dari luas tingginya ya Bang, dan sangat-sangat strategis di mana wisatawan dapat berkunjung di sini. Dan ya, Sobat Tanpa Narasi, selanjutnya kita akan beranjak ke Goa Gimbang, di mana goa ini akses perjalanannya cukup unik. Kita akan merangkak masuk ke dalam goa untuk mencapai sesuatu keindahan lagi selain Goa Bawan ini. Let's go! Oke, guys, teman-teman, ini baru pertama kali aku masuk ke dalam goa yang merangkak. Ayo, let's go. Harus berlutut, Bang Aman. Oke, jalan, guys. Oh. Wow, it's amazing. Ini karya Tuhan yang sangat luar biasa ya. Oke, let's go. Oh, Agak geser di sebelah kanan Kak. oh, di sini tidak bisa berdiri. Ini namanya Goa apa Bang? Goa Gimbang. Oke, kita sudah melewati terowongan yang begitu sempit tapi masih bisa dilalui karena itu hanya jalan sedikit saja. Habis itu kita akan menanjak untuk menuju Goa Gimbang. Nah, inilah keadaan Goa Gimbang di mana ya masih kurang cahaya ya. Jadi vibe-nya benar-benar di dalam goa. Masuklah. Pasti masih mereka kami udara gitu. Mungkin belum sampai hari ini lah pasti. Mario. Masuklah. Oke, Sobat Tanpa Narasi, kita baru saja keluar dari Goa Gimbang. Ini adalah goa ketiga yang kita kunjungi. Tadi kita sudah berkunjung ke Goa Kumpe, Goa Bawan, dan yang terakhir Goa Gimbang. Ini merupakan 3 objek wisata goa yang sangat-sangat harus dilestarikan. Tadi juga kita sudah berkomunikasi dengan pihak Kepala Dinas Pariwisata, kemudian kelompok sadar wisata yang ada di sekitar sini. Oke, Sobat Tanpa Narasi, ini merupakan sangat rekomendasi untuk berkunjung ke wisata ini. Dan ini akan terus berlanjut
untuk memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sampai jumpa di next Tanpa Narasi berikutnya.